Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurman Mauludin, NIM 1808163, Prodi Administrasi Pendidikan kelas 5B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di evaluasi bab 4, yaitu materi tentang individu dalam organisasi. Soal pertama yaitu apa yang dimaksud dengan persepsi dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku organisasi. Di dalam buku perilaku organisasi dalam pendidikan karya C. Fitriatna 2015 halaman 36 disebutkan bahwa persepsi adalah suatu proses yang dialami oleh diri individu ketika menanggapi lingkungannya melalui proses pemikiran dan perasaan yang kemudian menjadi dasar atas pertimbangan perilakunya. Maka pengaruh terhadap organisasi, jika sebuah organisasi terdapat masalah perbedaan persepsi antara anggota di dalamnya, maka masalah tersebut muncul karena bawahan persepsi terhadap karakteristik bawahannya atau adanya komunikasi yang kurang berjalan antara satu individu dengan individu yang lainnya. Agar tidak muncul persepsi yang keliru ketika menyampaikan pesan antar satu individu ke individu lainnya, maka pesan yang disampaikan tidak boleh disingkat dan harus proporsional. Oleh karena itu, persepsi sangat berpengaruh bagi atau terhadap perilaku seseorang dalam organisasi. Yang kedua, apakah perbedaan individu dalam organisasi memberikan pengaruh yang berbeda terhadap perilaku suatu kelompok? Nah, dalam aktivitas sehari-hari pada suatu organisasi, semua orang akan berperilaku berbeda antara satu individu dengan individu yang lainnya. Perilaku yang berbeda-beda tersebut ditentukan oleh pengaruh lingkungannya masing-masing atau latar belakang orang tersebut yang akan membawa organisasi ke dalam tatanan kemampuan kepercayaan diri, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Nah, karakteristik dari masing-masing individu tersebut akan membawa ke dalam suatu lingkungan yang mana mempunyai karakter diwujudkan dalam susunan hierarki pekerjaan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Contohnya dalam suatu kelompok terdapat orang Islam dan orang non-Islam gitu. Nah, maka dari kedua agama tersebut akan membawa kelompok tersebut untuk bisa terbuka demokrasi dengan berbagai macam agama di suatu kelompok tersebut. Maka hal tersebut memberikan pengaruh yang besar terhadap perilaku suatu kelompok dari perbedaan setiap individunya. Nah, yang ketiga, jelaskan pendekatan-pendekatan dalam mempelajari perilaku individu. Yang pertama ada pendekatan kognitif. Pendekatan ini menekankan pemahaman terhadap perilaku seseorang kepada sifat mental internal, yaitu berpikir dan menimbang. Nah, dalam pendekatan ini, perilaku dapat dikatakan timbul ketidakseimbangan pada struktur kognitif yang dapat menghasilkan berbagai persepsi tentang lingkungan. Nah, dalam pendekatan ini, pengetahuan dan pengalaman individu merupakan proses mental yang disempurnakan dengan struktur kognitif yang berlaku atau yang ada. Nah, akibat dari ketidakseimbangan dalam struktur menghasilkan perilaku yang dapat mengurangi ketidaksesuaian dalam pendekatan tersebut. Yang kedua ada pendekatan reinforcement atau penguatan. Pendekatan ini menekankan pemahaman terhadap perilaku seseorang pada peranan lingkungan dalam kehidupannya. Nah, pendekatan ini juga menyatakan bahwa perilaku ditentukan oleh lingkungannya, baik sebelum terjadinya
suatu perilaku maupun sebagai hasil dari perilaku tersebut. Nah, dalam pendekatan ini lingkungan berada dalam diri individu, mengundang suatu respon yang ditentukan oleh keturunan dan sejarah masa lalunya atau background seorang tersebut. Nah, yang ketiga ada pendekatan psikoanalisis. Pendekatan ini menekankan pada peranan sistem personalitas dalam menentukan suatu perilaku. Dalam pendekatan ini, keinginan dan harapan dihasilkan dalam ide dan kemudian diproses, kemudian dikerjakan oleh masing-masing individu. Hasil perilaku dari keputusan tersebut yaitu tentang bagaimana memuaskan keinginan dan hambatan dari perilaku manusia. Nah, yang keempat, soal yang terakhir yaitu apa yang dimaksud dengan multiple intelligence dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku individu dalam organisasi. Multiple intelligence atau kecerdasan majemuk adalah salah satu teori belajar yang dikemukakan oleh Howard Gardner, seorang pakar pendidikan dan psikologi berkebangsaan Amerika. Gardner dalam bukunya yang berjudul Frames of Mind, Teori Multiple Intelligence tahun 1983 mendefinisikan kecerdasan sebagai kemampuan untuk memecahkan suatu masalah dalam menciptakan suatu produk yang bernilai pada suatu budaya. Pada buku Perilaku Organisasi dalam Pendidikan karya C.P. Triyatna 2015 halaman 50 juga menyebutkan bahwa multiple intelligence atau kecerdasan majemuk merupakan kecerdasan ganda yang dimiliki oleh seorang individu, di mana manusia tidak hanya memiliki kemampuan dalam satu bidang saja, tapi mempunyai kemampuan di lain bidang atau mempunyai kemampuan dalam berbagai bidang. Seorang yang ahli dalam satu bidang bisa juga memiliki kemampuan atau ahli dalam berbagai bidang yang lainnya jika potensinya tersebut dikembangkan dengan baik. Contohnya, dalam suatu organisasi terdapat salah seorang yang mempunyai kemampuan interpersonal atau komunikasi yang sangat baik dengan individu lainnya dalam organisasi. Nah, selain kemampuan tersebut, ternyata seseorang tersebut mempunyai kemampuan lain, yaitu contohnya dalam musikalisasi atau dalam linguistik, yang pandai untuk berbicara dan dijadikan contohnya MC atau pembawa acara di berbagai acara di organisasi. Howard Gardner dalam penelitiannya atau penemuannya memunculkan 9 kecerdasan dalam multiple intelligence ini. Yang pertama yaitu kecerdasan linguistik atau bahasa, yang kedua kecerdasan visual dan spasial, yang ketiga musikal, yang keempat logika matematika, yang kelima interpersonal, yang keenam intrapersonal, yang ketujuh kinestetika, yang kedelapan naturalis, dan yang kesembilan eksistensial. Nah, maka identifikasi karakteristik pekerja semacam ini sangat bagus untuk diterapkan dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang menuntut mobilitas pekerjaan yang baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dan dapat saya jawab pertanyaan dari evaluasi bab 4 tersebut. Mohon maaf bila banyak kurangnya dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.